Selamat berjumpa kembali dalam materi algoritma dan pemrograman komputer. Dalam video ini kita akan membahas salah satu konsep atau konstruksi dasar penyusun algoritma, yakni pemilihan atau selection. Kita tahu bahwa sebuah algoritma itu merupakan sebuah set instruksi yang nantinya atau yang berisi langkah-langkah penyelesaian sebuah permasalahan atau problem. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari konsep penyelesaian masalah secara sekuensial atau runtunan, di mana nanti akan ada sederetan instruksi yang dieksekusi atau proses secara berurutan, ya. Ini yang dikenal dengan penyelesaian secara runtunan. Nah, di dalam video ini kita akan membahas konsep penyelesaian yang lain yang dikenal dengan selection atau metode pemilihan. Nanti pendekatan konstruksi repetition atau perulangan akan kita bahas dalam materi tersendiri. Dalam konstruksi selection atau pemilihan ini, kita akan memiliki set instruksi yang berisi beberapa pilihan aksi, di mana aksi apa yang akan kita pilih tersebut ini akan bergantung kepada requirement atau kondisi yang disyaratkan harus terpenuhi dulu untuk pilihan aksi tertentu tersebut. Misalnya dalam sebuah kasus lampu lalu lintas yang mensyaratkan jika lampu yang menyala berwarna merah, maka kendaraan harus berhenti. Syarat ini menjadi kondisi yang harus dipenuhi ketika sebuah kendaraan itu harus berhenti. Nah, demikian juga dengan logika yang sama, jika kita menginginkan kendaraan harus berhenti, maka harus diciptakan sebuah kondisi memenuhi untuk itu, yaitu di mana warna lampu yang menyala itu harus berwarna merah. Logika berpikir seperti ini akan banyak digunakan ketika kita masuk lebih jauh ke dalam pemrograman komputer nantinya. Kasus yang lain misalnya dalam sebuah perlombaan lari maraton. Jika ada kondisi yang dinyatakan bahwa jika pistol start berbunyi maka peserta lari itu bisa memulai berlari. Namun jika tidak, maka semua peserta tak terkecuali harus diam di belakang garis start, ya. Jika kita perhatikan bahwa ada dua kata kunci yang menyusun instruksi dalam dua kasus tersebut sebelumnya, ya, yakni jika dan maka. Jadi ada dua kata kunci ini yang kita perhatikan di dalam kasus traffic light tadi maupun kasus lari maraton, ya, yaitu kata kunci jika dan maka, atau dalam istilah umum algoritma digunakan istilah if dan then, di mana kondisi yang dijelaskan dengan kata kunci jika atau if tersebut merupakan persyaratan yang bernilai benar atau salah. Jadi ada dua kemungkinan yang ada, yakni true or false. Sehingga kemudian aksi sesudah kata kunci then atau maka hanya bisa dikerjakan atau hanya akan berlaku jika kondisi tersebut bernilai benar atau true. Nah, dalam kasus traffic light bisa ditulis jika lampu merah menyala maka kendaraan stop atau berhenti. Dalam kasus traffic light ini kalau kita perhatikan akan ada tiga kondisi. Nah, silakan kalau bisa silakan ditulis dalam kolom komentar nanti kondisi lainnya yang mungkin bisa terjadi dalam kasus traffic light ini. Dalam sebuah kasus sederhana, mungkin algoritma yang disusun bisa hanya menggunakan pendekatan atau konsep runtunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Akan tetapi dalam banyak kasus dalam dunia nyata atau dalam dunia real atau kasus sebenarnya, ini kita akan mendapati bahwa terdapat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, sehingga harus dianalisa setiap kondisi dan kemungkinan dampak atau efek dari setiap kondisi atau kasus tersebut jika terjadi. Jumlah kemungkinan dan kondisi ini nantinya akan menentukan kompleksitas dan volume dari sebuah algoritma
yang nantinya dari algoritma tersebut akan menjadi sebuah aplikasi komputer ketika dikonstruksikan atau diimplementasikan nanti. Persoalan-persoalan yang lebih kompleks akan membutuhkan sebuah proses analisa atas setiap permasalahan dan kemungkinan-kemungkinan yang terlibat. Nah, ini bisa saja terjadi di dalam permasalahan atau setiap kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja terjadi di dalam permasalahan yang kita identifikasikan atau yang kita identifikasi sebelumnya. Atau dengan kata lain, sebuah persoalan itu harus dianalisa untuk dapat menentukan kasus-kasus yang mungkin terjadi di dalamnya. Menganalisis kasus artinya kita mengidentifikasi apa yang menjadi persoalan dasar serta kondisi apa yang harus dipenuhi untuk setiap persoalan ini bisa terjadi. Dan juga akan menentukan aksi apa yang dilakukan jika kondisi tersebut terpenuhi. Nah, dengan melakukan analisa kasus, maka akan tercipta struktur percabangan instruksi di dalam algoritma tersebut, yang nantinya akan menggambarkan juga pilihan-pilihan atau opsi-opsi ketika kondisi tertentu tersebut itu terpenuhi. Sebagai contoh, jika kita lihat dalam tampilan ini, jika diketahui sebuah kuadran Kartesian, ya, yang dimana kita tahu kuadran Kartesian itu adalah seperempat bidang datar yang terbagi oleh sumbu-sumbu koordinat. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y atau sumbu X atau sumbu Y, ya. Nah, ada 4 kuadran di dalam bidang Kartesian tersebut atau Cartesian plane, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Jadi kuadran pertama, ya, sebelah kanan atas, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Suatu titik jika dinyatakan dalam titik P yang terdiri dari X dan Y, ini dalam kasus ini dapat terletak pada salah satu dari 4 kuadran tersebut, tergantung pada tanda X dan Y, apakah positif atau negatif. Nah, jika nilainya X itu lebih dari 0, ini maka dikatakan bahwa X itu bernilai positif. Demikian juga jika X kurang dari 0 atau Y kurang dari 0, maka dikatakan Y itu akan bernilai negatif. Nilai tersebut, ya, jika kita mendefinisikan kuadran titik P tersebut itu terletak pada sumbu-sumbu koordinat, ya, maka jika kita analisa dalam permasalahan ini, maka kita bisa definisikan akan ada 5 kasus atau kemungkinan kasus yang bisa terjadi. Yang pertama itu jika X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka titik P dikatakan akan terletak di kuadran 1. Nah, misalnya kita katakan bahwa ada titik X dan Y itu yakni 3,4. Ini dikatakan akan terletak di kuadran 1. Kemudian untuk kasus kedua, di mana X itu kurang dari 0 dan Y itu lebih dari 0, maka titik P dikatakan terletak di kuadran kedua. Nah, ini misalnya dalam titik atau dalam kondisi di mana X, Y itu adalah minus 3,4 misalnya. Di mana minus 3 dan 4 itu akan menentukan atau akan mendefinisikan bahwa titik P itu akan terletak di dalam kuadran kedua. Oke. Nah, ada juga kasus yang ketiga, yakni di mana jika X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0.
maka titik P akan terletak di kuadran ketiga. Kemudian untuk kasus yang keempat, dikatakan bahwa X itu lebih dari 0, Y kurang dari 0, sehingga di mana P atau titik P tersebut akan berada di kuadran keempat. Nah, akan tetapi ada juga kasus yang terakhir ketika kita melakukan analisa kasus yang mengatakan bahwa selain kasus 1, 2, 3, dan 4, maka titik P itu akan tidak terletak di kuadran manapun di dalam kasus-kasus atau di dalam problem yang kita analisa. Baik, coba kita perhatikan untuk kasus 1 berikut ini. Dalam kasus ini ada pernyataan dasar, yaitu jika X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka titik P akan terletak di kuadran 1. Sehingga kembali dengan logika yang sama, dapat dikatakan bahwa kondisi atau syarat yang harus dipenuhi agar P, X, Y itu terletak di kuadran 1 adalah bahwa X itu harus lebih besar dari 0 dan Y harus lebih besar dari 0. Nah, ini yang perlu kita teliti dan kita analisa bahwa terdapat sebuah logika yang jika kita putar atau kita tarik dari belakang itu tetap akan memperlihatkan sebuah kondisi dan aksi yang tetap atau yang tetap sama untuk setiap kasus. Jadi demikian pula dengan kasus, misalnya kasus kedua, dikatakan bahwa ada kondisi di mana X kurang dari 0 dan Y lebih dari 0, maka dikatakan bahwa titik P itu akan terletak di kuadran kedua. Demikian juga jika dengan logika berpikir yang sama, maka jika kita menginginkan titik P itu harus terletak di kuadran 2, maka kondisi atau syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa X itu harus kurang dari 0 dan Y harus lebih dari 0. Demikian juga untuk kasus-kasus yang lain. Dalam matematika atau logika matematika, ini dikenal adanya algoritma Boolean atau Boolean algorithm, di mana dalam aljabar Boolean ini akan memiliki nilai kebenaran hanya dua kemungkinan, yakni true dan false, atau bisa dinotasikan sebagai 1 atau 0, 1 dan 0. Nah, jika kita kembali ke contoh persoalan nilai titik P, X, Y tadi dalam kuadran Kartesian tadi, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa dinyatakan bahwa kondisi itu merupakan suatu ekspresi Boolean yang bernilai true or false atau benar salah, yang kemudian akan menentukan atau dari nilai true atau false ini dia akan menentukan aksi yang akan dilakukan atau yang akan dieksekusi oleh pernyataan struktur algoritma jika kondisi tersebut berlaku atau memenuhi atau true. Nah, dalam proses analisa kasus ini, maka kita perlu menggali dan mengidentifikasi semua kemungkinan kasus yang bisa terjadi secara lengkap. Nah, jadi kalau kita lihat ada persoalan yang mungkin hanya memiliki satu kasus yang terkait dengan permasalahan atau problem yang kita hadapi atau yang dibicarakan, namun dalam banyak persoalan atau dalam banyak permasalahan yang mungkin terjadi, persoalan ini atau permasalahan tersebut akan memiliki dua kasus atau lebih yang kita sebut saja multi kasus yang terlibat di dalam sebuah permasalahan atau pernyataan yang didefinisikan atau yang akan kita tangani nanti. Baik, nanti di dalam materi selanjutnya, materi video selanjutnya, nanti kita akan melihat
bagaimana mengidentifikasi dan menyelesaikan beberapa alternatif atau beberapa model kasus, yakni model kasus yang memiliki satu atau permasalahan yang memiliki satu kasus dan permasalahan atau problem yang memiliki multi kasus. Nah, kemudian juga perlu diingatkan atau dimintakan kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa dapat mempelajari secara mandiri bagaimana notasi flowchart atau notasi penggambaran flowchart dan arti dari setiap notasi dari flowchart tersebut. Jadi bagaimana bentuk atau shape dari flowchart, silakan adik-adik mahasiswa dapat mempelajari secara mandiri sebelumnya, sehingga ketika mengakses materi ini atau definisi-definisi flowchart tersebut akan dengan mudah dipahami. Kemudian nanti di dalam materi video tersebut, materi selanjutnya ini, kita akan melihat konstruksi case, di mana nantinya konstruksi case ini akan mempermudah atau menyederhanakan cara penulisan if then else yang jika kita gunakan dengan pendekatan atau penulisan if then else akan mengakibatkan algoritma, penulisan algoritma itu akan menjadi cukup panjang, sehingga kita nanti akan perlu menggunakan konstruksi case di dalam atau dalam rangka menyederhanakan sebuah algoritma terhadap pembahasan atau analisa kasus yang dibicarakan nanti, ya. Baik, nanti kita akan bertemu dalam materi selanjutnya.